Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Hilwati Nazwa dengan NIM 21011110594 dari Prodi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Oke, pada video kali ini didedikasikan untuk salah satu tugas final test atau UTS dari salah satu mata kuliah, yaitu Praktikum Pengelolaan Laboratorium. Oke, jadi pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai yang pertama, tata cara masuk ke laboratorium. Kemudian yang kedua, tata tertib di laboratorium. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu alat serta bahan apa saja sih yang ada di laboratorium. Oke, untuk penjelasan yang lebih lengkap, simak setelah berikut ini. Terima kasih. Oke, kita ke pembahasan yang pertama mengenai tata cara masuk ke laboratorium. Oke, kita sebagai mahasiswa perlu mengetahui apa-apa saja sih tata cara kita masuk ke laboratorium. Yang pertama, sebagai mahasiswa itu seharusnya wajib datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan masuk ke ruang laboratorium tanpa seizin dosen atau pengelola laboratorium. Dan yang ketiga, mahasiswa diperkenankan masuk ke ruang laboratorium setelah semua peralatan siap dan dalam kondisi layak digunakan. Kemudian yang keempat, mahasiswa yang terlambat kurang dari 15 menit diperkenankan memasuki laboratorium setelah mendapat izin dari dosen atau pengelola laboratorium. Dan yang kelima, mahasiswa yang terlambat kurang dari 15 menit tidak diperkenankan memasuki laboratorium kecuali alasan tertentu. Dan yang keenam, tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman ke ruang laboratorium kecuali untuk praktikum. Dan yang ketujuh, tidak diperkenankan membawa alat-alat atau bahan praktikum keluar ruangan laboratorium tanpa seizin dosen atau pengelola laboratorium. Dan yang kedelapan, dilarang mencoret-coret bangku atau ruang dari laboratorium. Yang kesembilan, alat-alat atau bahan praktikum harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan atau sesuai dengan anjuran dari guru. Yang kesepuluh, dalam kita melakukan praktikum, hendaknya digunakan bahan yang secukupnya saja atau sewajarnya saja. Yang ke-11, jika dalam praktikum mahasiswa merusak atau memecahkan alat, maka yang bersangkutan wajib menggantinya. Yang ke-12, jika dalam praktikum terjadi kecelakaan atau kena pecahan kaca, terbakar, tertusuk, tertelan, atau semacamnya, harus segera melapor kepada dosen atau pengelola laboratorium. Yang ke-13, dilarang mencicipi atau memakan sesuatu dalam praktikum kalau dosen tidak menyuruh untuk melakukannya. Yang ke-14, bertanyalah pada dosen apabila kurang paham tentang praktikum yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ke-15, label atau etiket bahan yang rusak atau hilang harap segera dilaporkan kepada dosen atau pengelola laboratorium. Yang ke-16, selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ke-17, janganlah kita sebagai mahasiswa atau seseorang yang memanfaatkan fasilitas laboratorium bermain-main selama praktikum berlangsung. Kemudian yang ke-18, setelah selesai praktikum, alat-alat atau bahan hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan lengkap, bersih, dan juga siap pakai. Kemudian yang ke-19, cuci tangan setelah praktikum berakhir. Ke-20, jadi sebelum kita meninggalkan ruang laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih. Kursi diletakkan di atas meja, keran air dan gas ditutup rapat, kontak listrik dicabut. Oke, tadi kita sudah menyimak ada 20 tata cara masuk ke laboratorium. Selanjutnya akan kita jelaskan ke pembahasan berikutnya. Oke, kita sudah berada pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tata tertib yang harus dijalankan oleh kita pada saat menggunakan laboratorium.
Oke, jadi menurut seorang ahli yaitu Vendel Mawan tahun 2015, jadi secara umum tata tertib penggunaan laboratorium itu yang pertama, tidak diperkenankan mengambil alat dan bahan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, pemakaian laboratorium harus mendapat persetujuan ketua laboratorium. Yang ketiga, pemakai laboratorium tidak diperkenankan memasuki atau bekerja tanpa izin petugas laboratorium. Yang keempat, jangan bekerja sendiri di laboratorium. Yang kelima, pemakai laboratorium harus datang tepat pada waktunya. Yang keenam, sebelum bekerja, pemakai laboratorium harus mengisi agenda penggunaan laboratorium. Yang ketujuh, jadi sebelum bekerja, pemakai laboratorium harus mengisi daftar penggunaan alat dan bahan yang akan dipakai. Yang kedelapan, jadi seorang pemakai laboratorium harus menempati tempat yang disediakan. Yang kesembilan, pemakai laboratorium harus memperhatikan kelengkapan alat dan bahan yang telah disediakan petugas laboratorium di meja praktikum. Kemudian yang ke-10, alat dan bahan yang belum lengkap harus dilaporkan ke petugas laboratorium. Yang ke-11, jadi penggunaan alat dan bahan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kemudian yang ke-12, periksa baik tidaknya alat yang dipinjam karena kerusakan menjadi tanggungan si pemakai. Yang ke-13, penggunaan alat dan bahan harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian yang ke-14, alat-alat laboratorium yang rusak selama praktikum harus dilaporkan kepada petugas laboratorium dan jangan mencoba memperbaikinya dengan sendiri. Kemudian yang ke-15, alat, bahan, air, dan listrik hendaknya digunakan seefisien mungkin. Kemudian yang ke-16, bahan kimia bekas praktikum yang bisa dipakai lagi harus ditampung pada tempat khusus dan diberi label. Yang ke-17, harus selalu menulis label yang lengkap, terutama terhadap pemakaian bahan kimia maksud saya. Kemudian yang ke-18, setelah selesai bekerja, alat-alat dan meja praktikum harus dalam keadaan yang bersih dan kembali ke semula. Oke teman-teman, tanpa terasa kita sudah melalui pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tata tertib yang harus kita jalankan pada saat penggunaan laboratorium. Nah, yang saya paparkan tadi ada 18 poin yang harus diperhatikan. Oke, kita sudah sampai pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai alat-alat yang ada di laboratorium. Oke, jadi perlu kalian ketahui, alat yang ada di laboratorium itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, alat yang terbuat dari kaca, kemudian yang kedua, alat yang terbuat dari logam, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu alat yang terbuat dari porselen. Oke, untuk alat yang terbuat dari kaca sendiri, ini antara lain, salah satunya ada cawan Petri. Nah, jadi cawan Petri ini berfungsi sebagai wadah yang bundar, digunakan untuk menjaga sterilisasi bakteri. Jadi bentuknya bundar, kemudian terbuat dari plastik atau juga bisa terbuat dari kaca. Kemudian yang kedua ada corong kaca. Jadi corong ini adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk kerucut dan memiliki pipa silindris atau stem yang relatif panjang. Corong ini biasanya digunakan untuk memindahkan zat cair dari suatu wadah ke wadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada Erlenmeyer atau gelas Erlenmeyer. Nah, jadi alat ini memiliki fungsi untuk menampung titrat pada proses titrasi dan mereaksikan berbagai larutan zat cair dan sebagai wadah untuk memanaskan larutan. Kemudian bahan alat yang terbuat dari kaca selanjutnya ada gelas arloji. Jadi gelas arloji ini atau kaca arloji adalah alat laboratorium yang memiliki bentuk seperti piring kecil
yang berfungsi sebagai wadah sampel pada proses penimbangan. Oke, karena saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena sangat banyak ya untuk bahan yang terbuat dari kaca, saya mengambil beberapanya saja. Jadi kita berlanjut ke alat yang terbuat dari logam atau besi. Jadi yang pertama ada kaki 3. Jadi kaki 3 ini sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Kemudian ada autoclave. Jadi autoclave ini untuk mensterilkan berbagai macam alat dan media yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan. Kemudian yang ketiga, alat yang terbuat dari logam yang ketiga yaitu drying oven atau oven pengering. Jadi oven ini untuk mengeringkan peralatan sebelum digunakan, untuk melakukan sterilisasi alat untuk mengeringkan bahan pada proses penentuan kadar air. Oke, jadi teman-teman, kita berlanjut lagi ke kategori yang ketiga, yaitu kategori dari porselen. Jadi untuk kategori porselen sendiri itu ada mortal dan juga alu. Nah, keduanya ini bahan alat yang digunakan secara bersamaan, yaitu kegunaannya untuk menggerus suatu bahan sehingga dapat menghasilkan bahan yang lebih halus untuk digunakan. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan materi dari saya. Semoga selain sebagai tugas pengumpulan UAS atau final test, juga bisa memberikan edukasi kepada kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.